Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilah Nurul Fikriyah, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Doktoranda Yanina Akmal M.Hum. Dalam dunia belajar, pada umumnya, anak malas untuk melakukan aktivitasnya. Belajar bukanlah satu aktivitas yang menyenangkan. Karena belajar tidaklah secantik Barbie, tidak seindah bermain mobil-mobilan, dan tidak semanis gulali. Bagi sebagian anak, belajar merupakan aktivitas yang menjenuhkan. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar anak semangat dan termotivasi dalam belajar, mulai dari pengertian, jenis dan sumber motivasi, serta model motivasi agar kita dapat lebih memahami tentang motivasi belajar. Selamat menyaksikan! Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan, keinginan, dan sebagainya yang bersifat menggerakkan individu untuk bergerak atau bertingkah laku guna memenuhi kebutuhan. Terdapat dua jenis dan sumber motivasi belajar, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik merupakan motivasi yang timbul dalam diri individu atas dasar kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sedangkan ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Motivasi intrinsik terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Siswa yang termotivasi secara intrinsik akan mengerjakan tugas dengan menyenangkan. Siswa yang termotivasi secara ekstrinsik akan mengerjakan tugas karena mereka yakin bahwa partisipasi tersebut akan menyebabkan berbagai konsekuensi yang diinginkan, seperti mendapat hadiah, menerima pujian dari guru, atau terhindar dari hukuman. Model motivasi ARKS merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aspek motivasi yang dikemukakan oleh John Keller. Guru dapat membangun dan mempertahankan motivasi siswa melalui 4 elemen, yaitu attention, relevance, confidence, and satisfaction. Attention. Berikut ini merupakan strategi untuk merangsang minat dan perhatian anak dalam belajar, yaitu gunakan media untuk melengkapi pembelajaran, gunakan humor dalam penyajian pembelajaran, dan gunakan peristiwa konkret untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Relevance. Berikut ini merupakan strategi untuk menghubungkan kebutuhan, minat, dan kondisi siswa dalam belajar. Sampaikan kepada siswa apa yang akan dapat mereka lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran. Lalu, jelaskan manfaat pengetahuan yang akan dipelajari. Dan, berikan contoh yang langsung berhubungan dengan kondisi siswa atau profesi tertentu. Confidence. Bantu anak menentukan tujuan kecil yang dapat anak raih terlebih dahulu. Lalu, bantu anak untuk meyakini bahwa mereka pasti akan berhasil dalam menyelesaikan tugas. Dan jangan lupa, berikan anak respon yang positif, karena respon positif perlahan-lahan akan membangun rasa percaya diri anak. Dan yang terakhir, satisfaction. Strategi untuk memberikan penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dalam belajar.
Guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermanfaat, yaitu sesuatu yang bisa anak banggakan. Lalu, beri kesempatan anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka punya. Dan bandingkan prestasi anak dengan prestasinya sendiri pada masa lalu. Beberapa guru mendapati muridnya yang kurang semangat belajar karena guru tersebut tidak tahu bagaimana cara memotivasi mereka. Padahal kuncinya ialah meningkatkan motivasi siswa akan meningkatkan produktivitas siswa pula. Namun, tidak hanya membangun, guru juga bertugas untuk menjaga motivasi tersebut agar siswa senantiasa semangat dalam belajar. Tidak semua anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Namun, guru tidak boleh menyerah, sebab motivasi belajar memiliki peranan yang penting dalam mendorong kesuksesan belajar pada siswa. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor ini berasal dari dalam diri individu yang terbagi menjadi dua, yakni faktor fisik yang meliputi kesehatan jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Sedangkan faktor psikologis meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi. Faktor yang berasal dari luar individu ini dapat bersumber dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun non-sosial. Proses belajar akan berlangsung dengan baik apabila guru mengajar dengan cara yang menyenangkan. Begitu pula pada saat di rumah, anak tetap mendapat perhatian dari orang tua. Keadaan rumah dan sekolah juga sangat mempengaruhi motivasi belajar murid. Ciptakan suasana yang tenang, tentram, dan penuh kasih sayang. Motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai satu tujuan. Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar, sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sekian pembahasan tentang motivasi belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke temanmu ya, karena we share, we care.